Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Raini dengan NPM 25782041. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 17, yaitu membangun jaringan kecil. Di sini saya akan menjelaskan modul 17.1, yaitu perangkat dalam jaringan kecil. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Sebagian besar bisnis di dunia adalah bisnis skala kecil. Oleh karena itu, jaringan yang mendukungnya pun umumnya berukuran kecil. Meski terlihat sederhana, desain jaringan kecil tetap membutuhkan perencanaan yang matang agar efisien dan andal. Nah, modul modul kali ini saya akan membahas komponen apa saja yang dibutuhkan, bagaimana memilih perangkat, cara pengolahan pengalaman IP, hingga pentingnya redundansi dan manajemen lalu lintas. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan perangkat jaringan. Langkah pertama adalah memilih perangkat yang tepat. Ada 4 faktor utama yang harus dipertimbangkan sebelum membeli perangkat jaringan. Yang pertama terdapat cost atau biaya. Jadi kita kalau memilih perangkat, kita akan menyesuaikan kapasitas dan fitur dalam anggaran yang kita punya. Seperti itu. Nah, yang kedua terdapat kecepatan dan jenis port antarmuka atau speed and port type. Jadi kita akan mencari dan menentukan kecepatan transfer data dan jenis koneksi yang diperlukan untuk pemilihan perangkat jaringan kita. Selanjutnya terdapat expandability atau scalabilitas. Nah, jadi apakah perangkat ini bisa ditambah kapasitasnya di masa depan? Jadi kita harus mencari perangkat yang bisa di-upgrade seperti itu. Yang kedua, terdapat fitur dan layanan sistem operasi atau OS fitur. Nah, apakah sistem operasinya itu mendukung layanan yang dibutuhkan seperti fitur keamanan atau manajemen jaringan. Nah, kita jika ingin membeli perangkat, kita harus cari dulu apakah keamanan itu mendukung fitur keamanan seperti itu. Kalau tidak kan sistem perangkat yang kita beli ini bakalan mudah untuk diserang gitu. Selanjutnya kita masuk ke pengelamatan IP untuk jaringan kecil. Dalam jaringan terorganisir, pengguna skema pengalaman IP yang terancang adalah kewajiban. Kita harus mendokumentasi alamat untuk setiap perangkat, mulai dari end user, atau PC, atau laptop, prepare, printer, kamera, sehingga perangkat perantara seperti switch dan access point. Dengan memberikan rentang alamat yang konsisten, misalnya membuat subnet khusus untuk printer atau server, kita akan jauh lebih mudah melakukan troubleshooting jika terjadi kendala di kemudian hari. Seperti itu. Nah, ini ada jenis perangkat, terdapat gerbang atau router, terus endpoint, printer, telepon, perangkat berkabel, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke redundansi. Jaringan kecil seringkali menjadi tulang punggung operasional bisnis. Jika jaringan mati, bisnis bisa merugi. Nah, disinilah redundansi berperan. Redundansi berarti menghilangkan single point of
failure, atau titik kegagalan tunggal. Ya, kita bisa melakukan dengan menambahkan perangkat cadangan seperti switch atau router tambahan. Yang kedua adalah menyediakan jalur koneksi ganda seperti backup lines. Jika memungkinkan, menggunakan dua penyedia layanan seperti internet ISP berbeda agar koneksi tetap terjaga jika salah satu jalur terputus. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen lalu lintas. Jaringan yang bagus bukan hanya soal koneksi, tapi juga manajemen traffic. Kita menggunakan konsep Quality of Service atau QoS untuk memastikan data penting tetap lancar. Nah, router dan switch akan mengklasifikasi lalu lintas data yang sensitif terhadap waktu, seperti voice, VoIP, dan video. Akan diberikan prioritas tertinggi agar tidak tersendat atau lag. Sementara data seperti email atau FTP akan berada di antrean yang lebih rendah. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau percakapan yang kurang tepat di video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finora Karan dengan NPM 25782115. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan protokol jaringan kecil. Nah, di sini ada aplikasi umum. Topik sebelumnya ini kan membahas komponen jaringan kecil serta pertimbangan desain. Pertimbangan ini diperlukan untuk menyiapkan jaringan. Setelah menyiapkan jaringan ini memerlukan jenis aplikasi dan protokol agar dapat berfungsi. Aplikasi jaringan ini program perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa pengguna akhir bersifat sadar jaringan, akhirnya tersebut mengimplementasikan protokol lapisan aplikasi dan mampu berkomunikasi langsung dengan lapis yang lebih rendah. Lalu ada layanan lapisan aplikasi. Program lain mungkin memerlukan bantuan layanan lapisan aplikasi untuk menggunakan sumber daya jaringan. Lalu setiap aplikasi atau layanan jaringan ini menggunakan protokol yang mendefinisikan standar dan format data yang digunakan. Tanpa protokol jaringan, data tidak akan memiliki cara umum untuk memformatkan dan mengarahkan data untuk memahami fungsi berbagai layanan jaringan. Lalu ada protokol umum. Jadi sebagian besar pekerja ini teknis baik di bagian kecil maupun besar akan berkaitan dengan protokol jaringan. Ini mendukung layanan yang digunakan oleh karyawan di jaringan kecil. Lalu administrasi jaringan umumnya memerlukan akses ke perangkat dan server jaringan. Dua solusi akses jarak jauh yang paling umum adalah Telnet dan Secure Cell. Lalu ada aplikasi, suara, dan video. Saat bisnis banyak menggunakan telepon, IP, dan media streaming untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis, banyak organisasi memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Banyak pengguna mereka memerlukan akses ke perangkat lunak dan file perusahaan, serta dukungan untuk aplikasi suara dan video. Jadi administrator itu harus memastikan peralatan yang terpasang di jaringan dan perangkat jaringan dikonfigurasikan untuk memastikan pengiriman prioritas. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dang Reni dari kelas 2B dengan NPM 25782036. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam 17.3, yaitu berupa skala jaringan yang lebih besar.
Untuk yang pertama 17.3.1 yaitu pertumbuhan jaringan kecil. Nah, pertumbuhan ini tuh adalah proses alami bagi banyak usaha kecil dan jaringan mereka tuh harus tumbuh sesuai dengan apa usaha mereka. Dan idealnya tuh administrator jaringan tuh memiliki waktu tunggu yang cukup untuk membuat keputusan cerdas tentang mengembangkan jaringan sejalan dengan pertumbuhan perusahaan. Kemudian ada skala jaringan yang diperlukan beberapa elemen. Yang pertama itu ada dokumentasi jaringan berupa topologi fisik dan logis. Kedua itu ada inventaris perangkat berupa daftar perangkat yang menggunakan atau terdiri dari jaringan. Yang ketiga itu ada anggaran, yaitu berupa anggaran TI terperinci termasuk anggaran pembelian peralatan tahunan fisikal. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada analisis lalu lintas, di mana berupa protokol, aplikasi, dan layanan, serta persyaratan lalu lintas masing-masing harus didokumentasikan. Selanjutnya di 17.3.2 yaitu berupa analisis protokol. Nah, seiring pertumbuhannya jaringan menjadi penting untuk menentukan cara mengelola lalu lintas jaringan. Yaitu ada beberapa alat manajemen jaringan yang dapat digunakan dalam tujuan. Namun untuk penganalisis protokol sederhana seperti wireless HART itu harus dapat digunakan. Contohnya itu seperti kita menjalankan wireless HART pada beberapa host utama dapat mengungkapkan jenis lalu lintas jaringan yang mengalir melalui jaringan. Contohnya pada gambar di layar ini, dia merupakan statik hierarki protokol wireless hub untuk host Windows pada jaringan kecil. Kemudian untuk menentukan pola arus lalu lintas penting untuk melakukan dua hal. Yang pertama itu tangkap lalu lintas selama waktu pemanfaatan puncak untuk mendapatkan representasi yang baik dan berbagai jenis lalu lintas. Yang terakhir itu yang kedua, melakukan pengambilan pada segmen jaringan dan perangkat yang berada karena beberapa lalu lintas lokal ke segmen tertentu. Dan kemudian informasi yang dikumpulkan oleh penganalisis protokol dievakuasi berdasarkan sumber dan tujuan lalu lintas serta jenis lalu lintas yang akan dikirim. Dan analisis ini itu dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang cara mengelola lalu lintas dengan baik dan efisien. Kemudian di 17.3.3 yaitu pemanfaatan jaringan karyawan. Yaitu administrator jaringan harus menyadari bagaimana penggunaan jaringan berubah dan banyak sistem operasi menyediakan alat bawaan untuk menampilkan informasi tersebut. Contohnya seperti host Windows menyediakan alat seperti pengolahan tugas, penampilan peristiwa, dan alat-alat penggunaan data. Dan alat-alat itu dapat digunakan untuk menangkap snapshot informasi itu seperti versi OS dan OS-nya, kemudian pemanfaatan CPU, kemudian pemanfaatan RAM, pemanfaatan drive, serta aplikasi non-jaringan dan aplikasi jaringan. Untuk alat penggunaan data Windows 10, itu tuh untuk menentukan aplikasi mana yang menggunakan layanan jaringan pada host, alat pengguna itu dapat diakses menggunakan pengaturan, terus kemudian ke jaringan dan internet, setelah itu ke penggunaan data dan antarmuka jaringan dari 30 terakhir. Ini ada contoh gambarnya pada Windows 10 pada jarak jauh menggunakan koneksi jaringan Wi-Fi lokal. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 25782038. Di video yang kali ini saya akan mempresentasikan modul 17 Build a Small Network, yang dimana saya akan mempresentasikan bagian 17.4
yaitu verify connection. Di sini langsung aja kita ke 17.4.1 yang dimana verify connection with ping. Oke. Di sini ada the ping command is the most effective way to quickly test layer 3 connectivity between a source and destination IP address, yang dimana perintah ping itu adalah cara paling efektif untuk menguji konektivitas layer 3 antara alamat IP dan tujuan dengan cepat. Kemudian di sini the ping command use the Internet Control Message Protocol (ICMP), yang dimana secara spesifik perintah ping ini menggunakan pesan ICMP dari Internet Control Message Protocol (ICMP). Perintah ping tersedia di sebagian besar sistem operasi termasuk Windows, Linux, Mac OS, dan Cisco iOS. Ini di sini ada contoh gambar yang dimana host Windows PCA mengirimkan 4 pesan ICMP berturut-turut ke PCB. Kemudian the destination host and process the ICMP, yang dimana host tujuan menerima dan memproses si ICMP ini. Lanjut ke 17.4.2 yang dimana extended ping. Jadi di sini perintah ping menggunakan alamat IP dari interface yang paling dekat dengan jaringan tujuan sebagai sumber ping. The source IP address of the ping 10.1.1.10 command on router 1 will be that of the interface, yang dimana alamat IP sumbernya dari si 10.1.1.10 pada router 1 adalah alamat IP dari interface, seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Oke, lanjut ke Nah, ini adalah contoh dari si gambar ini apabila dijalankan di command line. Kemudian 17.4.3 verify connection with traceroute, ya dimana perintah ping berguna untuk menentukan kecepatan apakah ada masalah konektivitas pada layer 3. Dan perintah traceroute ini mengidentifikasi di mana letak masalah tersebut di sepanjang jalur koneksi. Nah, traceroute sendiri membantu menemukan area masalah pada layer 3 dalam jaringan. Trace mengembalikan daftar hop saat paket diletakkan melalui jaringan. Nah, jadi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik di sepanjang jalur di mana masalah dapat ditemukan. Berikut output dari traceroute pada Windows 10. Nah, untuk menghentikan si traceroute sendiri itu menggunakan perintah Ctrl C. Lanjut. Nah, ini tuh contoh dari output perintah traceroute. Lanjut ke 17.4.4 extended traceroute. Sama seperti ping, traceroute ini memungkinkan si administrator untuk menyesuaikan parameter yang terkait dengan operasi perintah. Jadi hal ini tuh berguna dalam menemukan masalah saat memecahkan masalah loop routing, menentukan router hop berikutnya,
dan menentukan di mana paket-paket tersebut ditolak oleh router atau si firewall. Nah, ini adalah output menampilkan opsi yang tersedia untuk perintah traceroute pada Windows. Kemudian lanjut ke 17.4.5 network baseline. Oke. Jadi di sini salah satu alat paling efektif untuk memantau dan memecahkan masalah jaringan itu adalah dengan menetapkan si baseline atau garis dasar jaringan yang efektif dilakukan dalam jangka waktu tertentu, mengukur kinerja pada berbagai waktu dan beban akan membantu menciptakan gambaran yang lebih baik tentang kinerja jaringan secara keseluruhan. The output derived from network command contribute data to the network baseline. Output yang diperoleh dari perintah jaringan memberikan data untuk baseline jaringan. One method for starting a baseline is to copy and paste the result from an executed ping, trace, or other relevant command into a text file, di mana salah satu metode untuk memulai baseline adalah dengan menyalin dan menempel hasil dari perintah ping, trace, atau perintah lainnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh output ping. Oke, cukup sekian video presentasi modul 17 bagian 17.4 mengenai verify connection. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Albi Halim. Jadi kali ini saya akan membahas di modul 17 tentang network karena ini ya di Translate. Jadi ini tentang perintah host dan juga iOS. Jadi di sini pertama 17.5.1 ini membahas tentang konfigurasi IP pada host Windows. Jadi kalau kalian menggunakan jadi sekarang saatnya menggunakan beberapa perintah untuk memecahkan masalah perangkat Anda. Jadi di sini ada beberapa konfigurasi. Yang pertama itu pada OS Windows. Perintah host dan iOS dapat membantu Anda menentukan apakah masalahnya ada pada pengalaman IP perangkat Anda yang merupakan masalah jaringan umum. Nah, di sini memeriksa pengalaman IP pada perangkat host adalah praktik umum dan memecahkan masalah konektivitas end-to-end. Jadi di sini ada beberapa cara untuk melakukan konfigurasi. Ya, di sini ada contoh gambarnya. Network connection detail, jadi di sini ya. Namun, administrator jaringan biasanya melihat informasi pengalaman IP pada host Windows dengan mengeluarkan perintah IP config. Seperti ini. Jadi di Windows itu kalau kita mengeluarkan IP config, kita di sini dapat melihat untuk IP versi 4, subnetnya, default gateway-nya, dan juga IP versi 6-nya ya. Jadi itu untuk di OS Windows. Dan untuk IP config all untuk semua perintahnya. Seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi IP pada Linux, verifikasi pengetahuan IP menggunakan GUI pada mesin Linux akan berbeda tergantung pada distribusi Linux. Nah, jadi untuk konfigurasi di Linux berbeda dengan di Windows, dan juga untuk di Linux itu ada beberapa jenisnya, jadi dia beda-beda. Nah, jadi di sini IP if config pada baris perintah administrator jaringan menggunakan perintah if config untuk menampilkan status antar muka saat ini aktif dan konfigurasi IP-nya. Jadi if config itu untuk menampilkan interface yang aktif pada si OS Linux-nya itu ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi IP pada host Mac dan OS.
Nah, di GUI Mac kita bisa menggunakan preferensi jaringan, kemudian setelah masuk ke sana kita bisa lanjut ke menu lanjutan untuk mendapatkan informasi alamat IP. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian sama juga ini seperti di Linux, kalau di MacBook kita menggunakan juga ifconfig untuk menjalankan melihat perintah interface yang sedang berjalan. Nah, ini ada perintah selanjutnya yaitu verifikasi pengaturan IP host termasuk network setup, disk install network service. Seperti ini ya. Ini untuk mengecek layanan jaringannya. Dan kita lanjut untuk ARP. Perintah ARP dijalankan dari prompt, perintah Windows, Linux, atau Mac. Kita lihat di sini untuk topologi jaringannya. Nah, di sini contohnya itu ARP-A untuk menampilkan ARP-A itu yang akan ditambahkan PCA. Kemudian seperti itu selanjutnya ARP-B, -C, -D sesuai dengan visinya ya. Jadi dia akan menampilkan informasi pada visinya masing-masing seperti itu. Nah, dengan cara yang sama seperti perintah dan utilitas digunakan untuk memverifikasi info konfigurasi host. Perintah dapat digunakan untuk memverifikasi antarmuka perangkat antara Cisco IOS. Jadi, perintah pertunjukan Cisco iOS CLI menampilkan informasi yang relevan tentang konfigurasi dan pengoperasian perangkat. Nah, perintahnya tampilkan konfigurasi berjalan untuk memverifikasi konfigurasi ya. Di sini ada beberapa instruksi seperti ini. Kemudian di sini untuk tampilkan konfigurasi berjalan, tadi show running config, interface, show interface, show IP interface. Ini show ARP untuk memverifikasi host dan juga lokal Ethernet-nya. Di sini untuk IP rute bisa juga di sini kita menggunakan tracer route. Di sini untuk protokolnya dan version seperti ini. Kemudian untuk ini GDP memberikan informasi berikut tentang setiap perangkat tentang tanda GDP, pengidentifikasian perangkat, nama host, daftar alamat, pengidentifikasi port, daftar kemampuan port seperti ini. Show GDP neighbors. Jadi kita dapat melihat informasi pada neighbor perangkatnya. Dan show GDP detail mengungkapkan alamat IP perangkat tetangga. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk detailnya. Untuk mencegah ini resiko keamanan ya supaya lebih aman jaringannya dan perangkat-perangkatnya. Gitu. Nah ini show IP interface ini digunakan untuk memberikan output yang lebih singkat daripada show IP. Nah, jadi show IP interface brief ini lebih singkat ya daripada show IP interface. Kalau show IP interface itu benar-benar full. Di sini kalau lebih singkatnya saja, jadi lebih gampang dilihat, lebih gampang dipantau seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada perintah show version. Nah, mungkin itu segitu saja untuk kira-kira pembahasan tentang perintah-perintah pada host dan juga iOS. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Lilis Mayasari dengan NPM 257821000. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang build a small network pada modul 17. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada subbab 17.6 yaitu troubleshooting methodologies. Yang pertama ada basic troubleshooting approach. Ini basic troubleshooting itu tuh untuk mencari penyebab masalah pada jaringan. Terus kita gimana cara memperbaikinya, kita munculkan teori-teori, lalu kita buat tes teori kita tadi, lalu kita buat juga aksi atau melakukan tindakan solusi dan memverifikasi solusinya tadi serta melakukan dokumentasinya. Itu adalah basic-basic dari troubleshooting approach.
Lalu yang kedua ada resolve of or escalate. Nah, di sini tuh metode seperti metode ilmiah ya. Kan maksudnya resolve or escalate itu artinya tidak sama masalah bisa langsung diselesaikan oleh teknisi. Jika masalah ini membutuhkan keputusan manajer, misalnya kita membutuhkan keahlian khusus serta akses yang lebih tinggi nih, teknik untuk menyelesaikan masalah yang lebih tinggi levelnya. Untuk contoh, setelah memperbaiki modul dari router yang harus diganti, teknisi tidak bisa langsung menggantikan tanpa persetujuan pihak terkait. Jadi kita harus melakukan, kalau misalnya kita ketemu kasus kayak gini ya, kita harus berurusan dengan manajernya langsung oleh si yang mempunyai masalah tersebut gitu. Selanjutnya ada 17.6.3 yaitu the debug command atau perintah debug. Nah, di sini tuh digunakan untuk perangkat Cisco untuk melihat pesan atau proses yang sedang berjalan secara real time. Contohnya nih, perintah debug IP ICMP dapat digunakan untuk memantau paket ICMP saat melakukan ping. Dengan debug, administrator seperti kita itu bisa melihat apakah paket berhasil diterima atau tidak. Namun di sini juga ada perintah al-debug ini digunakan untuk hati-hati ya, karena dia ini menghasilkan banyak output yang bisa membebani CPU perangkat kita. Begitu. Jadi selanjutnya ada the terminal monitor command. Jika kita mengakses router secara langsung melalui kabel konsol, di sini tuh pesan debug biasanya muncul otomatis. Tapi kalau kita menggunakan remote, yaitu remote dari jarak jauh menggunakan telnet or SSH, untuk menampilkannya kita perlu komen terminal monitor. Begitu. Jadi kalau kita lagi melakukan debug di lokali atau menggunakan switch pakai kabel konsol, kita ya nanti dia bisa otomatis debugnya. Kalau misalnya kita secara remote dia menggunakan terminal monitor. Oke, selanjutnya kita jelaskan bagian troubleshooting skenario. Nah, di sini ada duplex operation dan mismatch issue. Duplex ini tuh cara perangkat mengirim dan menerima data. Jadi di sini dijelaskan ada dua duplex, yaitu half duplex dan full duplex. Yang pertama itu full half duplex itu komunikasi yang hanya bisa mengirim secara bergantian. Kalau full duplex itu bisa secara bersamaan, kayak kita lagi teleponan. Kalau kita pakai half duplex, kita pakai walkie-talkie. Jadi kita ngomongnya harus gantian. Kita ngomong, yang lain mendengar. Kalau pakai yang full duplex, kita kayak teleponan kita bisa ngomong, dia bisa ngomong, begitu. IP addressing issue and iOS device. Dan di sini tuh kayak router dan switch Cisco nih. Kalau IP address-nya salah konfigurasi, perangkat ini bisa saja gagal berkomunikasi dengan jaringan lain tentunya. Lalu penyebabnya itu bisa karena kesalahan input, kayak input manual atau masalah DHCP juga. Kita untuk ngeceknya gimana nih? Kita gunakan perintah atau command show IP interface brief agar bisa melihat alamat IP dan status perangkat interface yang ada pada perangkat. Ini ada lagi IP addressing issue and on device. Di sini itu kayak komputer dan laptop. Pada Windows, kalau misalnya perangkat gagal mendapatkan IP dari DHCP server, nah maka Windows akan otomatis memberikan IP ini 169.125.4.0.0/16.
Di sini disebut juga dengan Automatic Private IP Addressing atau APIPA. Jadi alamat IP ini adalah APIPA atau Automatic Private IP Addressing. Jika komputer mendapatkan IP kayak gini tuh biasanya komputer itu nggak bisa terhubung ke jaringan utama. Jadi untuk ngeceknya kita bisa gunakan perintah ipconfig begitu. Lalu ada default gateway issue. Nah, di sini itu ada perangkat jaringan. Biasanya itu router ini digunakan untuk mengirim data ke jaringan lain ya. Kalau misalnya gateway-nya salah atau tidak ada, maka perangkat hanya bisa berkomunikasi di jaringan lokal dan nggak bisa mengakses di jaringan luar. Nah, untuk kita juga bisa ngecek pakai ipconfig ya untuk mengecek DNS default gateway kita, ipconfig atau show IP root. Nih. Selanjutnya ada troubleshooting DNS issue. Ada domain sebentar. Kenapa tuh tadi? Packet tracing sampai mana kita tadi di sini ya? The default gateway issue di sini tuh di sini. Tadi ada domain name system atau DNS. Misalnya ada DNS www.cisco.com bersama dengan IP address DNS ini krusial untuk komunikasi. Jika DNS ini bermasalah, pengguna sering mengira internet mati atau koneksinya padahal masih bisa dipakai. Nah, ternyata masalah ininya bisa juga hanya dengan nama domain tidak bisa diterjemahkan menggunakan menjadi IP address. Jadi sebenarnya DNS itu adalah sebuah IP address yang diterjemahkan. Begitu. Nah, untuk melihat DNS server kita juga bisa menggunakan ipconfig/al. Nih, di sini kita bisa melihat nih DNS. Kita juga bisa ping pakai DNS, misalnya ping tiktok.com, ping cisco.com itu sama aja kayak IP. Lalu NS lookup, NS lookup ini, untuk melihat konfigurasinya ya dari si default servernya ini, address Cisco server home net address dan name. Ini name-nya si DNS cisco.com tadi. Jadi kesimpulannya pada materi 17.7 ini kita belajar beberapa contoh masalah jaringan yang sering terjadi seperti duplex mismatch, kesalahan IP address, terus ada default gateway juga tadi, serta DNS issue juga. Nah, untuk menyelesaikan kita harus mengecek konfigurasi secara bertahap. Yang pertama pasti terus menggunakan perintah yang sesuai, kayak show IP interface brief tadi, lalu ada ipconfig dan show IP root serta NS lookup. Gitu. Mungkin cukup ya penjelasan dari saya karena saya ini adalah bagian terakhir. Jadi saya akan menutup presentasi pada modul 17 ini. Kami dari kelompok yang menjelaskan modul 17 ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan apabila ada kata-kata dari teman-teman saya dari